Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin. Apa banget? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Oke, kembali lagi di pembelajaran SKI kelas 8. Ya, tentunya kita masuk di semester 2. Sekarang kita melanjutkan daulah apa ya? Daulah yang dimiliki oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, benar, daulah Ayyubiyah. Setelah kita membahas daulah Abbasiyah di waktu semester 1. Kita lanjutkan ya. Oke, selamat menyaksikan. Kemajuan peradaban Islam masa daulah Ayyubiyah. Ini ada gambarnya, gambar tokoh dari Ayyubiyah. Kemudian ini ada bangunan arsiteknya, menunjukkan kemajuan daulahnya. Ya, kapan-kapan kita akan kalau ada waktu nonton film perang salibnya. Oke, kita lanjutkan dulu bagaimana materi kali ini. Oke, sekilas tentang daulah Ayyubiyah. Aliran, ini aliran keyakinan, aliran Sunni ya, seperti kita, aliran Sunni. Kemudian ini lokasinya di mana daulah Ayyubiyah itu? Lokasinya ada di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir itu ya, waktu dulu. Kemudian pendirinya siapa? Pendirinya Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti kita bahas siapa beliau. Oke, untuk penamaan daulah Ayyubiyah sendiri di situ dinisbatkan kepada nama belakangnya, yakni Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub ya. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sukses berhasil mendirikan kesultanan yang bermadhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadhab Syiah ya di Mesir. Nanti kita akan kilas bahas bagaimana prosesnya. Kemudian tahun berdirinya tepat pada 10 Muharram pada tahun berapa? 1171 Masehi ya, diingat-ingat ya. Kalau tahun keruntuhan Abbasiyah itu karena serangan tentara Mongol dilakukan pada tahun berapa? 1258. Jadi di masa-masa akhir keruntuhan Abbasiyah yang ini berdiri. Kita lanjutkan dahulu. Oke, peta konsep yang menggambarkan pembahasan pada pertemuan kali ini. Ini ada 3 hal. Proses berdiri peradaban Islam pada daulah Ayyubiyah. Kemudian membahas para pemimpin. Pada kesempatan ini kita hanya membahas proses berdirinya dahulu. Oke ya, bagaimana daulah Ayyubiyah nanti berdiri. Kita lanjutkan. Oke, proses berdiri. Pertama ada beberapa faktor nih. Yang pertama, keruntuhan daulah Abbasiyah. Jadi faktor adanya daulah Ayyubiyah di situ karena keruntuhan daulah Abbasiyah. Bagaimana nanti akan kita bahas. Yang kedua, berdirinya daulah Fatimiyah pada 1171 Masehi. Kemudian faktor yang ketiga adalah proses terbentuknya daulah Ayyubiyah. Kita bahas bersama-sama ketiga subbab ini ya, bagaimana keruntuhan daulah Abbasiyah, berdirinya daulah Fatimiyah, proses terbentuknya daulah Ayyubiyah. Yang pertama, keruntuhan daulah Abbasiyah, yang mana menjadi faktor berdirinya daulah Ayyubiyah. Di sini yang pertama, kemunduran Abbasiyah mengalami kemunduran pada periode kedua kekhalifahannya. Kemudian kelemahan bidang politik dan pemerintahan yang kemudian mengakibatkan daulah-daulah kecil melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Ada beberapa daulah kecil ya. Yang pertama ini daulah Idrisiyah di Maroko, kemudian daulah Aghlabiyah di Tunisia. Ya, ini nanti menjadi cikal bakal dari Ayyubiyah nih. Kemudian ketiga ini ada daulah Tuluniyah, daulah Iksiriyah,
kemudian Daulah Hamdaniyah, Daulah Tohiriyah. Inilah daulah-daulah kecil yang di bawah Daulah Abbasiyah yang melepaskan diri menjadi suatu negara atau kerajaan sendiri. Kita lanjutkan. Oke, faktor yang kedua, berdirinya Daulah Fatimiyah Syiah pada tahun 1171 Masehi. Artinya apa di sini? Daulah Ayyubiyah berdiri dari Daulah Fatimiyah itu sendiri. Bagaimana kita saksikan bersama ya. Di sini Fatimiyah sendiri didirikan oleh Said Ibnu Husain. Siapa? Said Ibnu Husain yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Ya, ini akidahnya Syiah Ismailiyah. Kemudian nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Jadi ini ya, pendirinya ini menisbatkan daulahnya kepada putri Nabi. Kemudian berkuasa selama 262 tahun dengan khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhirnya adalah Al-Adid Billah. Kemudian ini Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya pada saat khalifah kelima, yaitu Khalifah Abu Mansur Nizar Al-Aziz. Kemudian di bawah kekuasaannya yang khalifah kelima tadi, Mesir hidup dalam kedamaian. Dan pada masa khalifah Al-Mu'izlidinah, Masjid Al-Azhar Masjid Al-Azhar yang kemudian hari menjadi Universitas Al-Azhar dibangun. Jadi awalnya itu masjid ya, sehingga sekarang jadi universitas. Oke, di sini ada kutipan ini yang perlu kita sampaikan terkait dengan latar belakang berdirinya Fatimiyah. Ini kita baca ya. Setelah kaum Alawiyin mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia, ya tadi ya. Daulah Aghlabiyah itu daulah kecil yang melepaskan dari di bawah kekuasaan Abbasiyah. Ini di wilayah Tunisia. Berdirilah Daulah Fatimiyah dengan khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahan kota Qairawan, Tunisia. Jadi kaum Alawiyin di situ menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia. Kemudian mereka mendirikan Daulah Fatimiyah, ya kan. Khalifah pertamanya siapa? Ubaidillah Al-Mahdi. Kemudian panglima tentara Daulah Fatimiyah bernama Jauhar Asikli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Iqsidiyah. Ya, tadi udah diketahui ya. Daulah Iqsidiyah itu juga termasuk yang melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah. Di situ di wilayah Mesir dapat dikuasai oleh panglima tentara dari Fatimiyah sendiri, yang mana Daulah Fatimiyah tadi dapat menaklukkan Daulah Aghlabiyah. Setelah menaklukkan Daulah Aghlabiyah, kemudian menaklukkan Daulah Iqsidiyah yang di Mesir, ya kan. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar Asikli membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahiroh. Jadi di negara Mesir itu ada kota, namanya kota Kairo. Sejak saat itu Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir, yang tadinya di Tunisia, kemudian pindah ke Mesir. Kita lanjutkan ya, itulah sejarah singkat berdirinya Daulah Fatimiyah yang menjadi cikal bakal Daulah Ayyubiyah. Bagaimana kita saksikan? Oke, kita lanjutkan guys. Faktor yang ketiga, proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah, pada saat itu Daulah Fatimiyah dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah tadi ya. Pada tahun 1171 Masehi mengalami kemunduran, ya kan. Daulah Fatimiyah mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahannya yang sangat lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Jadi di sini ada salah satu penyerbuan tentara salib ya, tentara Nasrani ke Mesir, ingin menguasai atau menduduki wilayah Mesir karena memang Mesir itu wilayahnya strategis, menjadi incaran bangsa dari timur maupun orang-orang barat. Namun nanti bisa dihalau oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kapan-kapan kita saksikan filmnya ya. Kemudian proses selanjutnya dalam kondisi Mesir seperti itu tadi, seorang panglima bernama Asaduddin Sirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria
Nuruddin Zangi untuk datang ke Mesir. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu ada apa namanya asalnya itu adalah dari Syria. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi bersama Asaduddin Syirkuh diperintahkan oleh gubernur Syria Nuruddin Zangi datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Rupanya proses ini tidak berjalan mulu. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Syawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Padahal ini maunya dibantu ya, panglima dari Syria bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ingin membantu mengusir tentara salib yang ingin menguasai Mesir. Kan tetapi dari pihak Daulah Fatimiyah sendiri bernama Syawar di situ malah bersekongkol dengan tentara salib. Perdana Menterinya yang melakukan persekongkolan. Terus gimana? Akhirnya Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Syawar tadi. Kemudian kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Syirkuh, ya, tadinya panglima perang dari dari Syria tadi. Kemudian menggantikan Syawar sebagai Perdana Menteri. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh, ya kan, setelah Asaduddin Syirkuh mengganti Syawar yang membelot tadi. Kemudian Asaduddin Syirkuh digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri. Saat Khalifah Al-Adid Billah sakit, kemudian kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir. Apalagi Salahuddin Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki paham Islam Sunni. Kemudian bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram tahun berapa ini 1171 Masehi, Salahuddin Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Ya, karena Khalifah dari Fatimiyah sendiri wafat, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi yang berasal dari Syria tadi kemudian menduduki sebagai Perdana Menteri, kemudian menggantikan sang Khalifah, kemudian ia mendirikan Daulah Ayyubiyah. Itulah sejarah singkatnya teman-teman, berdirinya Daulah Ayyubiyah. Oke, kita review bentar bahwasanya Daulah Ayyubiyah itu berdiri karena faktor-faktor. Setidaknya ada 3 faktor besar, yakni keruntuhan Daulah Abbasiyah yang mengalami keruntuhan. Kemudian faktor besar yang kedua, kaum Alawiyin mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia. Kemudian berdirilah Daulah Fatimiyah dengan Khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahannya kota Huwairan, Tunisia. Oke, bahwasanya pada tahun 969, Panglima Tentara Daulah Fatimiyah bersama Jauhar Asyidli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Iksitiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar Asyidli membangun sebuah kota yang megah bernama apa tadi? Al-Qahiroh atau Kairo. Sejak itu, Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir. Dalam masa penurunan, seorang panglima bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria Nuruddin Zangi untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Jadi seperti itu 3 hal yang menjadi landasan pokok. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Maafkan apabila tayangan ini banyak kekurangannya. Silahkan bisa kritik dan saran di kolom komentar untuk menyempurnakan konten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.